Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal V3K, tes soal wawancara part 2. Ini adalah 10 soal plus pembahasannya. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Anda adalah orang yang berbeda di kantor. Ketika banyak dari rekan Anda santai karena atasan sedang keluar, Anda tetap bekerja dengan baik. Saat rekan Anda mengajak bolos di waktu luang, Anda menolak dan memilih bekerja sampai waktu istirahat tiba. Anda baru menyadari ternyata Anda kurang disukai oleh rekan kerja Anda karena dinilai terlalu idealis. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Cuek saja. Hidupmu tidak ada urusan dengan orang lain. B. Mencoba mengambil hati mereka dengan mulai mangkir dari pekerjaan. C. Tidak peduli karena yang penting Anda adalah penilaian dari atasan. Yang D. Mulai mengikuti mereka agar tidak menerima penolakan lagi. Yang E. Tetap bekerja dengan baik dan juga bersikap baik kepada mereka. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau kita lihat option yang A, tidak tepat karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial yang pasti sewaktu-waktu memerlukan orang lain. Jadi, yang A ini tidak tepat ya. Kalau yang B, kalau yang B ini salah. Kenapa dikatakan salah atau tidak tepat? Karena untuk diterima di lingkungan tidak harus mengabaikan norma ya. Jadi yang B ini tidak tepat. Yang C sama tidak tepat. Kenapa tidak tepat yang C? Karena bekerja harus dari hati, bukan karena teman atau juga atasan. Berarti yang C kurang tepat. Yang D, mulai mengikuti mereka agar tidak menerima penolakan lagi. Nah, yang D ini kurang tepat karena untuk diterima di lingkungan tidak harus mengabaikan norma-norma yang ada dalam lingkungan tersebut. Berarti yang D kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu tetap bekerja dengan baik dan juga bersikap baik kepada mereka. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda adalah pembina OSIS yang sedang memimpin rapat persiapan kelas meeting bersama anggota OSIS ketika jam pulang sekolah. Salah satu anggota OSIS tiba-tiba menerima panggilan telepon. Tindakan Anda adalah titik-titik. A. Membiarkannya karena tidak berisik. B. Menegur agar segera memeriksa HP. C. Mengizinkannya menerima telepon. Yang D. Memperingatkan dengan tegas. Yang E. Mengusirnya dari ruang rapat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau option yang A kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena membiarkan tidak menggambarkan pribadi seorang pembina yang semestinya memiliki kendali atas organisasi tersebut. Berarti yang A kurang tepat. Yang B, jawaban yang B sama kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena bisa jadi telepon tersebut penting seperti orang tua yang mungkin sudah menjemputnya pulang. Berarti yang B kurang tepat. Yang C, mengizinkannya menerima telepon. Oke, mengizinkannya menerima telepon kita simpan dulu. Yang D, kalau option yang D adalah jawaban yang kurang tepat. Kenapa jawaban yang kurang tepat? Karena tidak mencerminkan kebijaksanaan seorang pembina, yaitu memperingatkan dengan tegas. Nah, yang D kurang tepat. Yang E, mengusirnya dari ruang rapat. Nah, ini sangat tidak tepat ya. Kenapa yang E tidak tepat? Karena jelas salah. Karena terlalu arogan tanpa mau memahami keadaan anggota OSIS tersebut. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, mengizinkannya menerima telepon. Kenapa jawaban yang tepat adalah yang C? Karena jawaban yang C adalah jawaban yang paling tepat. Karena selaku pembina, kita harus menunjukkan punya kendali dalam rapat dengan merespon anggota yang menerima panggilan telepon serta bersikap bijaksana dengan mengizinkan untuk menerima telepon. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Sekolah sedang melaksanakan penilaian tengah semester atau VTS. Semua mendapat tugas mengawas VTS di kelas.
seorang rekan Anda menemui dan meminta tolong untuk digantikan jadwal pengawasannya kepada Anda karena beliau dengan ada keperluan mendesak, padahal Anda baru saja selesai mengawas di jam pertama, maka respon Anda adalah titik-titik. A. Menolak karena itu artinya jam mengawas Anda lebih banyak dari yang lain. Yang B. Menolak dengan alasan Anda merasa lelah karena baru selesai mengawas. Yang C. Mengiyakan dengan catatan beliau menggantikan tugas Anda besok. Yang D. Mengiyakan karena hal tersebut di luar kendali beliau. Yang E. Menolak dan meminta rekan Anda agar bertanggung jawab dengan tugasnya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Nah, kalau kita lihat option yang A, jawabannya itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi sosial yang baik, yaitu yang membantu teman adalah wujud kepedulian sosial. Berarti yang A ini kurang tepat. Yang B sama, yang B kurang tepat ya. Ini tidak menunjukkan kepribadian kompetensi sosial seorang guru tersebut. Yang C, kalau yang C ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena menolong bersyarat adalah menolong dengan pamrih dan tidak ikhlas. Berarti yang C adalah tidak tepat. Yang D, kalau yang D mengiyakan karena hal tersebut di luar kendali beliau. Nah, kalau yang D ini bisa dikatakan tepat. Oke, simpan dulu. Yang E, menolak dan meminta rekan Anda agar bertanggung jawab dengan tugasnya. Nah, kalau yang E ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan karakter seorang guru ya, yang memiliki kompetensi sosial yang baik. Itu membantu teman adalah salah satu wujud dari kompetensi sosial. Berarti yang E kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa jawaban yang tepat adalah yang D? Karena jawaban yang D adalah ada kalanya kita memiliki keperluan mendesak yang tidak bisa kita tinggalkan. Selaku rekan kerja, saling mengisi adalah budaya yang harus dilestarikan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen, terdiri dari 4 agama berbeda, berasal dari banyak suku, lahir dari latar belakang yang berlainan, serta memiliki budaya sendiri-sendiri yang membentuk karakter mereka. Sekolah Anda akan melakukan kelas meeting, di mana akan banyak lomba yang akan diikuti oleh siswa. Hal ini bisa dilakukan untuk merangkul semua perbedaan tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan titik-titik. A. Lomba keagamaan dengan menghadirkan para ahli ibadah di 4 agama berbeda yang diikuti oleh penganutnya masing-masing. Yang B. Mengadakan lomba seni tari dari berbagai daerah di Nusantara agar bisa mengakomodasi budaya peserta didik. Yang C. Mengadakan perlombaan di bidang olahraga karena hal tersebut umum dan bisa diikuti oleh semua siswa dari berbagai latar belakang. Yang D. Jawaban yang B dan C adalah 2 alternatif yang bisa dipilih dalam kegiatan kelas meeting. Yang E, jawaban A, B, dan C bisa diterapkan untuk mengakomodasi semua kebutuhan siswa yang heterogen. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Nah, kalau kita bahas ya, pahami jawaban yang A, yaitu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena masalah agama cukup riskan jika kegiatannya dilakukan bersamaan di suatu tempat karena banyak ragam agama siswa. Sebaiknya lomba keagamaan ditiadakan dan memilih lomba yang bersifat umum saja. Berarti yang A kurang tepat. Kalau yang B, kalau yang B ini mengadakan lomba seni tari ya, bisa dikatakan sebagai atau bisa disebut sebagai alternatif kegiatan yang mewadahi perbedaan kultur siswa dan bersifat general atau bersifat umum. Nah, kalau yang B, oke, kita simpan dulu. Yang C, mengadakan perlombaan di bidang olahraga karena hal tersebut itu bersifat umum. Oke, bersifat umum, tidak berdasarkan berasal dari suku ya, atau berasal dari agama tertentu, atau berasal dari bahasa tertentu. Nah, berarti yang C. Oke, bagus, kita simpan dulu.
Kalau jawaban yang D, jawaban yang B dan C adalah dua alternatif yang bisa dipilih dalam kegiatan kelas meeting. Baik, simpan dulu. Kalau yang E, jawaban A, B, dan C bisa diterapkan untuk mengakomodasi semua kebutuhan siswa yang heterogen. Nah, kalau jawaban yang E adalah jawaban yang kurang tepat. Kenapa jawaban yang kurang tepat? Karena memuat jawaban A di dalamnya. Berarti yang E ini kurang tepat. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang B, C, atau yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa jawabannya adalah yang D? Karena jawaban B dan C bisa menjadi alternatif kegiatan yang mewadahi perbedaan kultur siswa dan bersifat general. Nah, karena jawaban yang B dan C bisa menjadi alternatif, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda adalah ASN yang bekerja di sebuah sekolah sejak awal pengangkatan hingga saat ini. Teman-teman seprofesi Anda telah mutasi ke sekolah di ibu kota kabupaten dan lebih dekat dengan rumah. Ketika Anda melakukan mutasi, permohonan Anda ditolak belakangan. Anda tahu bahwa teman seprofesi Anda bisa mutasi karena punya orang dalam ataupun punya uang. Maka yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Mencari orang dalam juga agar bisa membantu upaya Anda. Yang B. Menyiapkan dana untuk orang-orang yang Anda minta tolong. Yang C. Berusaha berprestasi agar Anda dilihat dan ditarik ke kabupaten. Yang D. Menjadi ASN yang mangkir agar bisa mutasi dengan cepat. Yang E. Bersabar menunggu waktu yang tepat yang Allah tentukan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau option yang A yaitu salah. Kenapa salah? Karena tindakan tersebut mengandung unsur KKN dan melanggar etika profesi. Berarti yang A ini tidak tepat. Yang B, menyiapkan dana untuk orang-orang yang minta tolong ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena itu ada unsur KKN. Yang C, berusaha berprestasi agar Anda dilihat dan ditarik ke kabupaten. Oke, yang C simpan dulu. Yang D, jawaban yang D ini juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tidak sesuai dengan kompetensi pribadi seorang guru. Ya, mangkir di sini tidak sesuai dengan profesi seorang guru atau kompetensi yang ada di diri guru tersebut. Yang E, bersabar menunggu waktu yang tepat oleh yang Allah tentukan. Nah, kalau jawaban yang E kurang tepat karena mutasi adalah hak bagi ASN dan Tuhan pun menginginkan hambanya itu untuk berusaha. Berarti yang E ini kurang tepat, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kalau option yang C adalah jawaban yang paling tepat. Penolakan dibalas dengan prestasi agar banyak yang mengenal Anda dan akhirnya banyak yang mengingatkan Anda untuk bergabung ke sekolah mereka. Nah, prestasi juga memungkinkan Anda menjadi pemateri bagi guru-guru lain di daerah Anda, sehingga dipertimbangkan untuk bergeser ke ibu kota kabupaten. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda adalah kepala sekolah di sekolah swasta. Salah satu guru Anda memiliki anak kecil yang selalu dibawa ke sekolah karena tidak ada yang menjaganya di rumah. Tindakan Anda terhadap guru tersebut adalah titik-titik. A. Memanggilnya dan memintanya untuk mencari babysitter agar anaknya tidak dibawa ke sekolah lagi. Yang B. Melarangnya membawa anak ke sekolah karena bisa berpengaruh pada kualitasnya dalam mengajar. Yang C. Menghimbau guru tersebut agar tidak membawa anak ke sekolah dengan alasan bisa memecah konsentrasi belajar siswa. Yang D. Memberi izin dengan catatan tidak mengganggu kinerja dan konsentrasi siswa saat KBM berlangsung. Yang E. Memberi izin dengan catatan anak tersebut tidak boleh dibawa ke kelas, hanya boleh di ruang guru saja. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau option yang A itu kurang tepat karena terlalu memasuki urusan rumah tangga orang lain. Nah, berarti jawabannya A kurang tepat. Yang B, kalau yang B ini tidak tepat karena sekolah yang baik adalah sekolah yang ramah terhadap anak pegawainya. Berarti yang B kurang tepat.
Kalau yang C, ini yang C pun kurang tepat ya, karena sekolah yang baik itu adalah sekolah yang ramah terhadap anak dan pegawainya. Nah, kalau yang D ini memberi izin dengan catatan tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu kinerja dan konsentrasi siswa saat KBM berlangsung. Yang D simpan dulu. Yang E memberi izin dengan catatan anak tersebut tidak boleh dibawa ke kelas, hanya boleh di ruang guru saja. Nah, kalau yang E adalah jawaban yang kurang tepat karena memberi izin secara terbatas akan menimbulkan tekanan kepada guru dan anaknya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, saat guru diberi izin membawa anaknya ke sekolah, guru tersebut akan sangat berterima kasih dan memberikan kinerja yang baik kepada sekolah tersebut ya, karena pikirannya tidak lagi tercerah atau tercaca kepada anaknya ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda melamar ASN di suatu daerah. Dalam surat lamaran, Anda ditulis Anda menyatakan kesediaan ditempatkan di mana saja. Jika Anda dinyatakan lulus nantinya, lalu kemudian Anda lulus dan ditempatkan di suatu pulau kecil dengan akses hanya kapal kecil yang jalan 2 hari sekali. Daerah ini pun susah sinyal karena jauh dari pusat kota. Apa yang Anda lakukan ketika menerima SK penempatan tersebut? A. Memohon dengan memelas agar tidak ditempatkan di sana. B. Menangis mengutuk takdir yang membuat Anda merasa sial. Yang C. Bekerja setengah hati karena tidak sesuai dengan harapan. Yang D. Menerima dan berkomitmen membangun daerah tersebut. Yang E. Terima namun terus berupaya agar bisa mutasi. Kira-kira pilihan jawaban tepat adalah yang mana? Nah, kalau jawaban yang A, B, dan C ini adalah jawaban yang kurang tepat ya. Kalau kita lihat jawaban yang D, meminta dan berkomitmen membangun daerah tersebut, menerima dan berkomitmen membangun daerah tersebut, baik itu simpan dulu. Yang E, terima namun terus berupaya untuk bisa mutasi. Nah, ini ada kalimat atau kata berupaya ya, terus berupaya. Nah, kalau option yang E kurang tepat karena berencana pindah sebelum mengabdi di daerah tersebut merupakan keputusan yang kurang bijaksana karena tidak sesuai dengan komitmen di awal yang menyangkupi penempatan dimanapun. Berarti yang E ini kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang D, itu menerima dan berkomitmen membangun daerah tersebut. Nah, jawaban yang D adalah jawaban yang paling tepat dan mencerminkan kredibilitas seorang ASN yang sesungguhnya mengabdi dan bertekad membangun daerah, sehingga ASN tak hanya berguna di lingkungan kantor tetapi juga bermanfaat di lingkungan masyarakat. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kurikulum 2013 atau K13 mengutamakan pendidikan karakter. Salah satu karakter yang harus ditumbuhkan ke peserta didik adalah karakter nasionalis atau cinta tanah air. Apa upaya yang Anda lakukan untuk mendukung program pendidikan tersebut? A. Mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional ketika memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang B. Membiasakan peserta didik untuk upacara rutin seminggu sekali. Yang C. Mengajak peserta didik untuk membedah film heroik. Yang D. Melakukan poin A dan B secara berkesinambungan. Yang E. Melakukan poin B dan C secara terjadwal dan terus-menerus. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Nah, kalau jawaban yang A itu bisa dikatakan tepat. Kenapa? Karena di sini mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional ketika memulai dan mengakhiri pembelajaran. Baik, simpan dulu yang A. Yang B, membiasakan peserta didik untuk upacara rutin seminggu sekali. Nah, kalau upacara rutin seminggu sekali ini bisa menumbuhkan karakter nasionalisme ya. Baik, simpan dulu. Yang C, mengajak peserta didik untuk membedah film heroik. Ini yang C kurang tepat ya, karena kurang tepat. Kenapa? Karena tidak semua film heroik bernilai nasionalis. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jawaban yang tepat adalah
melakukan poin yang A dan B secara berkesinambungan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau yang E ini kurang tepat. Nah, jawaban A dan B adalah budaya yang bisa diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada peserta didik. Karena keduanya sama-sama benar, maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda memanggil orang tua siswa untuk membahas tentang perkembangan siswa Anda. Di tengah diskusi, orang tua siswa akhirnya curhat kepada Anda tentang kondisinya sehingga anaknya kurang semangat dalam belajar. Akhirnya topik pembicaraan banyak melenceng dari topik utama. Tindakan Anda adalah titik-titik. A. Memotong curhat beliau dan meminta beliau agar fokus terhadap masalah anaknya. Yang B. Mendengarkan beliau karena bisa menjadi data tambahan dalam memahami siswa. Yang C. Berusaha mengalihkan pembicaraan karena merasa hal tersebut kurang etis. Yang D. Mendengarkan curhat beliau, fokus pada masalah rumah tangganya. Yang E. Menjadi pendengar yang baik dan memberi solusi atas masalahnya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau option yang A ini tidak tepat, karena kenapa tidak tepat? Yaitu karena memotong pembicaraan orang lain adalah tindakan yang tidak sopan atau kurang sopan. Berarti yang A kurang tepat. Nah, kalau yang B, mendengarkan beliau karena bisa menjadi data tambahan dalam memahami siswa. Baik, yang B kita simpan dulu. Yang C, nah kalau yang C ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ibu itu sendiri yang membuka diri terhadap masalahnya kepada Anda. Anda harus mengapresiasinya karena hal tersebut menunjukkan bahwa beliau mempercayai Anda. Berarti yang C kurang tepat. Yang D, kalau yang D adalah jawaban yang kurang tepat karena tujuan dari mendengarkan curhat beliau telah tergeser dari memahami anak menjadi memahami rumah tangga orang lain. Yang D kurang tepat. Yang E juga kurang tepat karena tindakan tersebut mengindikasikan kita telah masuk terlalu dalam keurusan pribadi orang tersebut atau orang tua siswanya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, mendengarkan beliau karena bisa menjadi data tambahan dalam memahami siswa. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Siswa Anda terjaring razia saat pulang sekolah karena menggunakan knalpot yang tidak standar. Ibu siswa tersebut datang menemui Anda sembari menangis. Ibu tersebut memohon agar Anda bisa membantunya mengambil kembali motor yang sudah terlanjur diangkat oleh Polantas ke Polres. Motor tersebut adalah satu-satunya kendaraan yang digunakan anaknya untuk sekolah. Ibu itu trauma berurusan dengan polisi karena suaminya saat itu juga sedang dipenjara. Anda mempunyai teman yang bertugas di Polres. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Memberi pengarahan kepada orang tua tentang konsekuensi yang harus diterima oleh anaknya. B. Mendengarkan ibu tersebut dan memohon maaf karena tidak bisa membantunya. Yang C. Menyampaikan bahwa hal tersebut bukan lagi menjadi wewenang Anda selaku guru. Yang D. Meminta ibu tersebut bersabar dan mengikuti menunggu panggilan dari pihak kepolisian. Yang E. Memberikan nomor telepon atau nomor teman Anda agar ibu tersebut bisa bertanya langsung terkait masalah tersebut. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau option yang A, jawabannya itu kurang tepat. Kenapa bisa dikatakan kurang tepat? Karena ibu tersebut memohon bantuan karena beliau tahu betul bahwa konsekuensi dari kesalahan anaknya. Namun, berharap proses tilang bisa dilestarikan atau bukan dilestarikan tapi bisa diselesaikan dengan segera. Jadi, yang A adalah kurang tepat. Kalau option yang B ini bisa dikatakan kurang tepat juga. Kenapa kurang tepat? Karena sebagai guru kita harus solutif dan bisa membantu masalah orang lain. Berarti
Yang B ini kurang tepat. Yang C, kalau yang C itu bisa dikatakan kurang tepat juga. Kenapa kurang tepat? Karena terkesan tidak bijaksana dan cuek terhadap keadaan orang lain. Berarti yang C kurang tepat. Kalau yang D sama kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ibu tersebut berharap masalah bisa segera selesai. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa jawaban yang tepat adalah yang E? Karena masalah tersebut bukan lagi menjadi wewenang Anda. Maka menghubungkan ibu tersebut dengan pihak terkait adalah pilihan yang tepat. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.